Kata para ulama, dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas di dalam Al-Quran dan hadis jumlahnya lebih 2000 dalil. Saking banyaknya dalil itu, para ulama tak berbicara dalilnya satu persatu, tapi dikelompok-kelompokkan. Dikelompok-kelompokkan, saking banyaknya. Kalau dibicarakan satu persatu, habis buku itu dalil saja isinya. Tapi untuk menyatakan bahwa Allah di atas, para ulama tak lagi bicara dalil satu persatu, tapi dikelompok-kelompokkan, supaya pembicaraannya baik kelompok, bukan satu persatu. Karena kalau disebutkan satu persatu, ada 2000, akhirnya kitab besar, semuanya untuk dalil saja. Kelompok pertama, keterangan jelas bahwa Allah di atas arsy, dan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Itu ada ayatnya. Beberapa ayat di dalam Al-Quran, ada 7 ayat dengan tegas mengatakan Allah di atas arsy. Dan Rasul mengatakan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Kelompok berikutnya, nama Allah Aliyun, Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Allah. Semua ayat yang bicara Aliyun, Allah itu Ali, maha tinggi. Wa huwal Aliyul Azim, yang ada dalam ayat kursi yang antum hafal, itu menunjukkan bahwa Allah di atas. Karena tak ada makna tinggi kecuali di atas. Tak bisa makna tinggi yaitu ada di mana-mana, bukan, nggak bisa. Makna tinggi adalah di atas. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa malaikat naik kepada Allah, banyak ayat di dalam Al-Quran. Ta'rujul malaikatu warruhu, naik kepada Allah para malaikat, dan naik kepada Allah malaikat Jibril. Apa makna naik kalau bukan dari bawah ke atas? Berarti Allah di atas. Malaikat Jibril kalau ingin menghadap Allah, naik dulu. Hal yang sama ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Mi'raj artinya naik, Isra berarti berjalan, Mi'raj artinya naik, berjalan dulu ke samping, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke atas. Mi'raj, Isra, Mi'raj. Isra, Mi'raj. Itu dia Isra dan Mi'raj. Mi'raj artinya naik. Naik sampai melewati langit yang ke-7. Maka Rasulullah ketika dipanggil menghadap Allah dengan ruh dan jasadnya, dibawa naik oleh malaikat Jibril. Ayat yang berbicara bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Kelompok berikutnya, Allah berbicara Allah menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Apa mana turun kalau bukan dari atas ke bawah? Apa makna turun kalau bukan dari atas turun ke bawah? Allah mengatakan saya yang turunkan Al-Quran. Berarti Allah di atas, ia turunkan Al-Quran, karena kamu di bawah, dia di atas. Amal soleh diangkat oleh Allah ke atas, ke arah Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik amal-amal saleh. Amal saleh ketika dibawa menghadap Allah, dibawa naik, bukan dibawa muter-muter kemana-mana. Nabi Isa dibawa Allah naik ke sisinya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, aku tidurkan engkau lalu aku angkat engkau ke sisiku. Angkat ke sisiku, tak ada mana angkat kecuali dari bawah, di bawah naik ke atas. Ayat-ayat ini sangat tegas, banyak jumlahnya. Ada apa dengan dirimu tak bisa meyakini Allah di atas? Lebih dari semua itu, hatimu tak bisa ingin menghadap Allah kecuali hatimu menghadapnya ke atas. Tanganmu dan telapak tanganmu tak bisa ketika ingin berdoa kepada Rabbmu kecuali menghadapnya ke atas. Telunjukmu tak bisa menunjuk kalau engkau ingin menunjuk ke arah Rabbmu kecuali telunjuk itu mengarahnya ke atas. Coba putar-putar kalau bisa. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Allah di mana-mana, muter-muter aja kalau gitu. Ada di situ, ada di situ, ada di situ. Oh, di sini. Aku serahkan urusanku kepada Allah sambil nunjuk ke bawah karena ada Allah di bawah. Orang mengatakan kau gila. Allah gini, bukan gini. Untuk titik ini saja, afwan, umat Islam Indonesia banyak yang salah. Makanya saya katakan tak kenal. Tak boleh yakini Allah di atas. Allah bersama kita di mana-mana.
Ini yang terlalu banyak ada sekarang dalam akidah umat Islam yang kita cintai, di negeri yang kita cintai, umat kaum muslimin, kaum muslimat yang kita cintai. Dan dari mimbar ini, dari forum ini saya katakan salah itu, tinggalkan akidah salah itu. Namun ada ayatnya Allah di mana-mana. Maksud ayat seperti yang tadi. Tinggalkan mutasyabihat, masuklah kepada muhkamat. Itu ayat yang dibacakan imam kita di rakaat pertama dari salat subuh tadi. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah bersama kalian ayat mutasyabihat. Kembalikan kepada ayatun muhkamat. Ayatun muhkamat Allah itu tinggi. Itulah ayat muhkamat, jumlahnya 2000. Kenapa 3 dan 4 dalil engkau pegang, kemudian engkau campakkan ribuan dalil? Dalil-dalil yang telah jelas dan tegas engkau campakkan, hanya berpegang kepada 3 atau 4 dalil Allah bersama kita, itu artinya Allah di mana-mana bersama kita, ada di mana-mana.